Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 70, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Diam, tangisan Lina berhenti seketika. William menatap Ariel dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Ariel seperti orang lain, bukan citra yang lemah lagi, tetapi juga terlalu kuat untuk membuat orang merasa tercekik. Kauri, kamu masih tidak membantuku mengatakan sesuatu, sulit bagimu untuk melihatku diusir olehnya. Lina tidak berani bermain melawan Ariel, jadi dia hanya bisa menekan Kauri. Kauri menggelengkan kepalanya. Lina telah melakukan terlalu banyak kesalahan kali ini, bahkan Kauri tidak tahan lagi dengan ibu kandungnya ini. Bu, karena kamu salah, kamu harus minta maaf, kata Kauri. Kepindahan Lina ke villa sisi gunung diberitahukan kepada semua temannya, dan dia juga mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk membawa mereka ke rumah untuk melihatnya. Jika dia diusir oleh Ariel, wajahnya akan hilang. Jadi Lina, yang menginginkan wajah, dia tidak pernah ingin melihat hal-hal jelek sampai titik ini. Ariel, aku juga ibumu, bagaimana kamu bisa membiarkan aku meminta maaf kepada seorang pelayan? Lina berkata, dengan beberapa permohonan dalam kata-katanya. Kamu minta maaf padanya, dan aku akan mencari orang yang memukulmu dan memintanya minta maaf padamu, bagaimana? Kata Ariel, ini adalah langkah satu-satunya. Lina tahu bahwa jika dia masih keras kepala, dia akan malu, tetapi dia harus mengandalkan Ariel untuk membalaskan dendamnya. Lina juga tidak percaya. Wanita itu memiliki lebih dari selusin pengawal, bagaimana mungkin Han Sanqian memiliki jalan buntu seperti itu? Maaf, Lina berkata kepada Inem dengan tidak tulus. William yang menamparkan Inem. Meskipun masalah ini karena Lina, dia juga salah dan berkata, maaf, saya terlalu impulsif. Sekarang kamu dapat memberitahu saya siapa yang memukulmu? Ariel bertanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia bilang namanya Rosa. Rosa. Satu kata ini membuat Ariel berdiri di tempat dengan linglung. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia maju untuk memberi Lina pelajaran? Ini, apakah bangga menjadi keluarga Wibowo? Ariel dipandang rendah di keluarga Wibowo dan menelan kemarahannya di keluarga Wijaya. Jadi ibu masih berpikir saya tidak berguna, dan ingin membantu saya. Seringai di wajah Ariel semakin tebal. Apakah kamu kenal wanita ini? Jika kamu bisa membalaskan dendamku, aku pasti akan memperlakukanmu secara berbeda di masa depan, kata Lina. Jika dia bisa keluar dari masalah ini, dia tidak keberatan dengan sikapnya terhadap Ariel dengan lebih baik. Tidak, Ariel berkata, berganti ke orang lain, bahkan keluarga terpandang di Bandung, Ariel bisa melakukannya, tapi jika itu Rosa, Ariel tidak bisa melakukannya. Lina tersenyum menghina, dan berkata, saya pikir kamu sangat mampu, kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini, dan kamu masih membual di depan saya. Ariel, apakah kamu kenal orang ini? Kauri bertanya dengan curiga. Ariel mengangguk dan berkata, dia akan membawa 12 pengawal bersamanya ketika dia bepergian, dan pengawal ini semuanya adalah pensiunan master khusus, bukan orang biasa yang tidak bisa terprovokasi. Kauri tampak terkejut dan berpikir, membawa 12 pengawal dalam perjalanan. Orang macam apa ini? Bahkan keluarga kaya di puncak tidak berani memprovokasi dia. Ariel melanjutkan. Kalimat ini membuat Lina, William dan Kauri pucat dan tak tertahankan. Lina merasa kakinya lemas. Keluarga Pascal. Itu adalah keluarga lini pertama tertinggi di Bandung, seseorang yang tidak mampu dimiliki oleh keluarga lain. Lina tidak dapat membayangkan status seperti apa yang dimiliki wanita itu. Lina,
Ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memprovokasi orang yang begitu kuat? William bertanya dengan tajam. Lina tidak peduli dengan nada suara William saat ini. Panik dan berkata, saya tidak tahu, saya belum melihatnya sama sekali. Ketakutan dan kepanikan menyapu tubuh Lina dalam sekejap, membuatnya bingung dan panik. Jangan khawatir, karena dia memukulmu, itu berarti masalahnya telah dipahami. Jika tidak dengan kemampuannya, seluruh keluarga Wijaya dapat bangkrut dalam semalam, kata Ariel, tapi dia berkata, biarkan aku menjadi orang yang rendah hati dan jangan pernah memarahinya lagi. Dan aku tidak mengerti apa maksud kalimat ini. Ketakutan Lina tidak berkurang setengahnya karena kenyamanan Ariel. Dia pasti telah menyinggung seseorang. Lina takut dia akan secara tidak sengaja membuat kesalahan seperti itu di masa depan. Ariel melirik Kauri dan berkata, aku akan keluar. Kauri tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata, hati-hati. Seluruh ruangan dikuasai oleh Rosa, dan ada 2 pengawal di pintu masuk lift. Ada pos setiap 3 meter, dan pertahanannya ketat. Ini adalah kemegahan perjalanan Rosa, sebanding dengan para politisi. Keluar dari lift, Ariel dihentikan oleh 2 pengawal. Aku ingin melihat ibuku, kata Ariel ringan. Tuan muda, bos tidak memberitahu kami bahwa Anda akan datang, jadi kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Salah satu pengawal berkata kepada Ariel. Ariel menatapnya, dan berkata, aku akan masuk. Apakah kamu berani menghentikanku? Jangan membuat kami malu. 2 pengawal menundukkan kepala mereka dan berkata. Ariel melangkah maju, dan keduanya segera berdiri di depannya. Tuan muda, jika Anda memaksa masuk, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kalau begitu tunjukkan ketidaksopananmu, Ariel berkata dengan dingin. Keduanya saling memandang. Terlepas dari apakah Ariel adalah tuan muda dari keluarga Wibowo, mereka memukul pada saat yang sama dan menyerang bersama. Ariel mendengus dingin. Lemparkan 2 pukulan dengan momentum guntur. Kedua pengawal itu terlihat terkejut ngeri, terpaksa mundur dengan pukulan, dan memandang Ariel dengan luar biasa. Semua orang di keluarga Wibowo berpikir bahwa Ariel lebih rendah dari saudaranya, dan belum pernah melihatnya bahkan memiliki metode yang begitu kuat. Mereka berdua mencengkeram dada mereka, terengah-engah, dan hanya bisa melihat Ariel melewatinya. Selanjutnya, momentum Ariel seperti mematahkan bambu, seolah memasuki tanah tak bertuan. Sebuah pos penjagaan setinggi 3 meter, semuanya jatuh di bawah tinjunya. Ini, bagaimana tuan muda bisa begitu kuat? Kedua pengawal di pintu lift tampak tercengang. Mereka adalah pensiunan master khusus, tetapi tidak satu pun dari 12 orang yang bisa mengalahkannya, atau bahkan menghentikannya sama sekali. Dia tidak bisa membuat kemajuan. Ketika dia datang ke pintu kamar, Ariel merapikan pakaiannya dan membunyikan bel pintu. Segera Rosa membuka pintu kamar. Tetapi ketika dia melihat Ariel, ekspresinya sama sekali tidak mengejutkan. Paman Henry pernah memberitahuku bahwa kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan sepertinya itu memang benar. Rosa duduk di sofa, ucapnya dengan senyuman di wajahnya. Temperamen bangsawan Rosa sama alaminya dengan saat dia lahir, hanya duduk di satu sisi membuat orang merasa bahwa dia menyendiri, tanpa riasan tebal di wajahnya, tetapi dia masih kewalahan. Orang tua itu bernama Henry, dia pengawal nenek yang paling kuat di keluarga Wibowo, sekarang tinggal di keluarga Wibowo sebagai pelatih bela diri, luar biasa kuat, dan dialah yang mengembangkan keterampilan Ariel. Mengapa ibu menemui Lina? Ariel bertanya. Dia memandang rendah putraku, dan aku memberikan dia peringatan untuk memperingatinya. Senyum Rosa memberi orang perasaan senang, yang sangat lembut, tetapi Ariel tahu bahwa senyumnya sangat agresif. Saya tidak perlu bantuanmu dalam urusan saya. Saya harap Anda tidak akan menyusahkan saya lagi di masa depan, kata Ariel dingin. Rosa mengeluarkan permen dari tasnya dan berkata, ini adalah favoritmu ketika kamu masih kecil. Ibu membawakanmu khusus. Cobalah. Setiap kali kamu membeli permen,
Kakakku akan memilih yang aku suka, dan menguburnya di halaman belakang. Bahkan jika ibu melihat tingkahnya, ibu tidak menghentikannya. Mengapa berpura-pura berada di depan saya sekarang? Kata Ariel dengan jijik. Dunia ini tidak adil, bahkan jika kamu adalah putraku, tetapi kamu harus tahu berapa banyak kemampuan yang kamu butuhkan untuk mewarisi keluarga Wibowo. Dorongan dirimu yang benar tidak berguna di mata wanita tua itu. Jika kamu kuat, kamu harus tunjukkan dan beritahu orang lain. Itu akan dikenali. Apakah kamu pikir emas akan selalu bersinar? Kamu tidak tahu bahwa mutiara tidak akan bisa terlihat kecemerlangannya selama 100 tahun. Apa gunanya jika hanya mempunyai nama tidak dipergunkan? Rosa berkata, saya di sini bukan untuk menjelaskan prinsip-prinsip agung ini kepadamu. Saya menyarankanmu untuk kembali ke keluarga Wibowo sesegera mungkin. Bandung adalah tempat kecil yang tidak dapat menampung masalahmu, kata Ariel. Setelah kamu datang menemuiku hari ini, aku akan pergi. Pascal dapat memainkan apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus ingat bahwa tidak ada yang akan menyembunyikan kekuatanmu di belakangmu, kata Rosa. Ariel berdiri. Dengan wajah tenang, pria itu menyembunyikan senjatanya dan bergerak seiring waktu. Bersambung.